Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang hadis ke 675 ya. Saya bacakan wa an Hafsah ummil mukminin, dan dari Hafsah ummul mukminin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Man, siapa saja yang lam yubayyit, tidak bermalam, maksudnya tidak menetapkan niat puasa di malam hari, qoblal fajri, sebelum fajar, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang 5. Wa malat Tirmizi, dan Imam Tirmizi wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i condong ila tarjihi waqfihi, kepada merojihkan kemauqufannya. Wa sahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, tapi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban telah mengesahkannya secara marfu. Walid Daraqutni la siyama liman lam yafridhu minal lail, tidak ada puasa, maksudnya tidak sah puasa, liman, bagi orang yang lam yafridhu, yang belum menentukan niat minal lail, dari sejak malam. Ini kita membahas tentang niat puasa ya. Pertama kita bahas dulu hadisnya. Hadis ini sudah boleh dipakai ya. Walaupun ada ulama-ulama yang melemahkan karena kemauqufannya seperti Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i, tetapi hadis ini ada diriwayatkan secara marfu tuh, dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi hadisnya sudah boleh dipakai ya. Hadis 675. Sekarang kita bahas matannya. Maksud hadis ini menerangkan kita kalau mau puasa mesti menentukan niat di malam hari. Batasnya sampai kapan? Sampai fajar tuh. Qoblal fajri, sebelum terbit fajar, maksudnya fajar sodik, subuh ya. Kalau orang yang belum niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Begitu maksud hadis ini ya. Kemudian riwayat Imam Daraqutni itu untuk menguatkan tuh ya, la siyama, tidak ada puasa, ini maksudnya tidak sah puasa, liman lam yufridhu minal lail, bagi orang yang tidak menentukannya minal lail, dari alail, malam. Alail kalau pengertiannya itu apa ya? Alail, malam ya, artinya kan malam. Malam itu terhitung dari kapan? Dari maghrib sampai subuh tuh alail. Jadi kita mesti berniat puasa untuk esok hari dari sejak itu, dari mulai maghrib sampai subuh waktunya tuh, di antara ini boleh pilih mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Yang jelas kita mesti menentukan niat, besok saya mau puasa gitu ya kan. Nah hadis ini kan umum, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Tapi nanti untuk puasa sunnah ada pengecualian di hadis yang bawahnya ya. Nah kemudian juga berdasarkan keumuman hadis, innamal a'malu binniyat ya kan. Hanyalah amal-amal itu bergantung kepada niat ya. Jadi niat untuk amal itu wajib ya.
Ah, terus apakah kita berniat cukup 1 kali selama sebulan? Nah, ada yang berpendapat seperti itu, ya kan? Kemudian ada juga berpendapat enggak tiap malam bulan Ramadan. Kita bahas bulan Ramadan ya. Itulah pendapat yang lebih selamat itu setiap malam kita mesti menentukan niat untuk puasa Ramadan ya. Itu pendapat yang lebih roji ya. Hukumnya wajib menentukan niat di malam hari dan tidak ada lapat-lapat yang tertentu. Niat tepatnya kan di dalam hati. Niat itu artinya kan kehendak. Kehendak itu perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Jadi yang nama niat itu tempatnya di hati, gitu ya. Termasuk niat buat sholat misalnya. Itu ada dari kaum muslimin niat sholat nih kalau agak keluar dikit gitu ya. Mesti dilafatkan dengan usoli misalnya dan seterusnya. Katanya itu dari Imam Syafi'i. Kalau kalian punya buku Kitab Al-Um, cek aja di Kitab Al-Um, itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak ngomong begitu. Imam Syafi'i ngomong tentang niat sholat tidak sebelumnya, tidak sebelum takbiratul ihram dan tidak setelah takbiratul ihram. Artinya apa itu? Ketika takbiratul ihram kan kita sedang mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimana sempat kita mengucapkan usolli? Nah itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak pernah ngomong ada bacaan usolli di dalam sholat. Ya. Itu jadi niat itu tempatnya di hati, tidak ada lafaz-lafaz yang tertentu. Bisa dipahami ya? Ya untuk berhati-hati, ya karena memang banyak perbedaan pendapat tentang masalah ini. Kita pilih pendapat yang lebih selamat, ya. Niat puasa wajib dan dilakukan dari malam hari, ya. Nah untuk puasa sunnah ini pengecualian. Untuk puasa sunnah kita baca dulu hadis berikutnya. Wa an Aisyata dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemuiku, kata Aisyah, zata yaum, pada satu hari. Faqala, lalu beliau bersabda, hal indakum syai', apakah di sisimu ada sesuatu? Ini maksudnya makanan. Qulna, lalu kami berkata, la, tidak ada. Qala, Nabi bersabda, fa inni idzan shaimun. Kalau begitu sesungguhnya aku akan berpuasa, shaimun. Summa atana yauman akhar. Kemudian beliau mendatangi kami yauman akhir, pada hari yang lain. Fakulna, lalu kami berkata, uhdiyalana khaisun, telah dihadiahkan buat kita haisun. Kalau situ terjemahannya apa ya, haisun? Kalau hais itu di sini artinya ini makanan yang dibuat dari kurma, samin, dan apa ini, susu kambing. Kalau kata Hasan. Kalau situ terjemahannya apa? Dia Hasan. Hais aja disebutnya. Enggak di terjemahannya. Hais doang ya. 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 Jadi makanan, dihadiahkan makanan gitu aja deh ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, arinihi, unjukkanlah kepadaku dia, ya. Hais itu. Falaqad asbahtu shaiman, karena sesungguhnya aku benar-benar telah berpuasa. Asbahtu
pada waktu subuh. Fakala, lalu Nabi makan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, coba hadisnya saya riwayat Muslim. Kita teliti ya. Jadi Aisyah pernah didatangi Nabi di kali pertama tuh ya, hari pertama tuh. Nanya Nabi ada makanan nggak? Nggak ada. Kalau gitu saya puasa. Ini coba kalau kita pahami dari lafaz, kalau begitu saya puasa. Ini kan kemungkinan nanya makanan ini di dalam hari, artinya hari itu yaum dalam pengertian bahasa Arab yaum itu ya. Yaum itu kalau istilah syariat ya, dari subuh minal fajri, dari fajar deh, sama aja. Dari subuh sampai terbenam matahari sampai maghrib tuh yaum artinya hari. Kalau lail tadi saya sudah terangkan dari terbenam matahari dari maghrib sampai subuh. Coba ini zahirnya Nabi nanyanya di pagi hari atau di malam hari. Ini kan masih ihtimal ya kan. Bisa diartikan ihtimal itu kemungkinan, memungkinkan bertanya di pagi hari atau di malam hari. Kemudian yang lebih zahir itu adalah di pagi hari, karena berdasarkan lafaz yaum itu tuh zata yaum ya kan, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Nah, jadi berdasarkan lafaz ini maka Nabi bertanyanya di pagi hari, nanya makanan kepada Aisyah, ada makanan nggak ada, nanyanya di pagi hari. Kemudian Aisyah berkata, summa atana yauman akhor. Kemudian beliau mendatangi kami pada hari yang lain. Fakulna, lalu kami katakan, uhdiyalana haisun. Kita dihadiahkan hais. Kemudian Nabi bersabda, arinihi, tunjukkanlah kepadaku, falaqad asbahtu so'iman. Karena sesungguhnya aku asbahtu, itu di garis bawah itu, asbahtu so'iman, tadi pagi sudah berniat puasa. Tuh. Jadi Nabi sudah berpuasa tadi pagi, kemudian didatangkan makanan yaitu hais. Tuh. Kemudian Nabi membatalkan puasanya. Ini puasa apa nih? Puasa sunnah. Nah, jadi kalau puasa sunnah niatnya boleh di pagi hari atau di siang hari kalau gak kesiangan, ya. Nah, ini pengecualian. Tapi kalau untuk puasa wajib, puasa Ramadan, ya, puasa ada lagi orang yang bernazar misalnya, ya, maka niatnya harus di malam hari. Kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh di malam hari, boleh di siang hari. Nah, itu insya Allah itu cara menjamak yang lebih tengah-tengah, ya. Karena dalil tegas kalau untuk puasa sunnah itu
Nabi niatnya di waktu apa itu? Asbah tuh coba. Asbah tuh pagi, bukan malam. Tuh, ya. Begitu cara menjamaknya, ya. Jadi untuk puasa wajib niatnya di malam hari. Dan tidak ada perintah mengkodok puasa sunnah. Yang ada perintah mengkodok puasa itu hanya untuk yang wajib aja, ya, nggak ada perintahnya. Sekarang hadis 677. Wan Sahli bin Sa'din, dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yazalun nasu bi khairin, manusia senantiasa bersama kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kalian bawanya deh. Walid Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qala Allahu azza wajal, telah berfirman Allah azza wajal, ini namanya hadis qudsi, ya. Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran, hambaku yang paling aku sukai adalah ajaluhum fitron, mereka yang lebih bersegera berbuka. Nah, jadi hadisnya sah dia, ya. Dari Imam Tirmidzi, maksudnya kita diperintah menyegerakan berbuka puasa. Ajala yu'ajilu, takjil. Kalau kita puasa kan sering dengar takjil, ya kan? Takjil itu artinya apa ya? Bukan makanan. Takjil. Ini takjil dulu. Sangkai makanan. Bukan. Takjil itu menyegerakan artinya, ya. Kalau Indonesia takjil orang bilang makanan. Kolak apa? Kolak gitu, ya kan? Takjil itu menyegerakan artinya. Tuh, ma'ajalu. Apa hukumnya menyegerakan puasa? Kalau ada kabar baik, ya, ini diantara lafaz-lafaz yang mengandung perintah, ya, ada terkandung pujian, ya, pujian, kemudian apa namanya, Allah menyukai, itu lafaz-lafaz yang mengandung perintah. Kalau secara lafaz ini nggak ada fi'il amrnya, tetapi secara makna dia mengandung perintah, yakni diperintah menyegerakan berbuka puasa. Hukum asal perintah apa ya? Wajib, kecuali ada dalil lain yang menyelisihi. Berarti wajib, ya, menyegerakan berbuka puasa, ya. Tetapi ada dalil lain yang memalingkan dari hukum wajib kepada sunnah. Dalilnya yang mana? Itu dalil yang Nabi berpuasa wisol. Puasa wisol itu kan nyambung. Habis maghrib diajan, sambung lagi sampai subuh, nyambung lagi sampai maghrib, wisol nyambung. Kuat gak kita kira-kira? Gak kuat, ya.
Itu dari puasa wisol ini menunjukkan Nabi ada tidak berbuka ketika sudah waktu maghrib. Inilah dalil yang memalingkan perintah wajib berbuka puasa dengan segera menjadi sunnah, gitu, dalil yang memalingkannya, ya. Ada juga sahabat-sahabat yang lain yang bandel, dibilang jangan puasa wisol, tapi kamu berpuasa ya Rasulullah. Ente gak kayak aneh Nabi, berarti begitu ya kan. Allah yang kasih makan aku dan kasih minum aku. Nanti kita bahas puasa wisol itu ya. Itu satu dalil yang memalingkan menyegerakan berbuka puasa menjadi sunnah. Kemudian dalil yang memalingkan juga untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Imam Abu Daud menambah zada Abu Daud li'annal Yahuda, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi wan Nasara dan Nasara yuakhirunal iftar, mereka mengakhirkan berbuka puasa ila istibakin nujum, sampai bercampurnya bintang, maksudnya sampai malam hari itu ya. Nah, ini kalau orang Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan berbuka puasa. Ya. Kemudian Ahmad menambah zada Ahmad wa akharus sahur, dan mereka mengakhirkan sahur. Nah, ini sesuai itu ya. Nah, itu jadi dalil memalingkan juga adalah menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka puasa, kalau kita disuruh menyegerakan berbuka puasa ya. Mudah ya, colok ya. Hadis 679. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barokah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah. Maksudnya memerintah supaya kita bersahur sebelum puasa itu ya, di malam hari sahur. Nah, perintah ini sudah dipalingkan dengan tadi sama Nabi berpuasa wisol, itu ya, dalil yang memalingkan hukum wajib kepada sunnah, itu ya. Nah, kemudian karena di dalam sahur itu ada barokah, kita sering dengerin kata barokah ya. Barokah udah jadi bahasa Indonesia ya? Berkah, berkat, berkat bukannya makanan berkat ya, berkah. Berkah itu gini, al barokatu, nih boleh dicatat ya, khabarun khairun ilahiyun. Waalaikumsalam. Ini pengertian berkah. Khairun, kebaikan. Kalau khair itu lawannya syar ya. Khair artinya kebaikan. Apa sih maksudnya kebaikan? Yang semua orang suka. Kalau syar lawannya yang semua orang tidak suka.
Ada yang mutlak, ada yang muqayyad nanti dia. Deh. Khairun ilahiyun, kebaikan yang bersifat ilah, berarti dinisbatkan kepada Allah, kebaikan dari Allah gitu. Fi kulli syai', di dalam setiap sesuatu. Jadi kita ambil contoh orang yang hidup berkah, hidupnya itu selalu dalam kebaikan Allah itu. Misalkan kita diberikan keimanan sehingga kita bisa beribadah, itu berkah namanya. Kemudian kita dipertemukan dengan orang-orang soleh, itu hidupnya berkah, hidupnya selalu dalam kebaikan, gitu ya. Jadi keberkahan itu datangnya khusus dari Allah, gitu. Bukan kepada selain Allah, gitu ya, berkah. Nah, di dalam sahur ada berkah, kata Nabi. Gitu ya. Nah, di hadis lain Nabi bersabda, as-sahuru akluhu barokah. Sahur itu makannya ada keberkahan. Fala tada'uhu, maka janganlah kamu meninggalkannya. Walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, walaupun seorang di antara kamu meneguk dengan satu tegukan air, gitu ya. Fa innallaha azza wajal, karena sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha agung, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, memberi salawat, alal mutasahhirin, kepada orang-orang yang bersahur. Ini riwayat Ahmad. Nah itu, kalau orang-orang yang sahur diberi salawat dari Allah, kemudian dari malaikat. Ini beda maknanya, Allah yang bersalawat dengan malaikat yang bersalawat. Kalau Allah yang bersalawat maksudnya memberikan rahmat, kan kayak ada tuh biasa dibaca di khutbah Jumat, ya kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya kan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah yang bersalawat ya untuk hamba itu memberikan rahmat. Kalau malaikat yang bersalawat memohonkan ampunan, mendoakan, memohonkan ampunan kepada Allah ya. Nah itu didoain sama malaikat. Itu diantara keutamaan orang yang sahur. Karena kalau sahur kan lebih kuat kalau puasanya, kan. Tapi ada juga orang sahur nggak kuat ya, Imam. Imannya nggak kuat berarti, walaupun badannya besar, tapi kalau imannya nggak kuat, ya lemah jadinya. Ya. Ini juga untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di hadis Muslim secara marfu itu faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab adalah aklatus sahar itu ya. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur, ya, menyelisihi ahli kitab. Jadi hukumnya apa ya? Sunnah, ya. Tadi walaupun dengan seteguk air kan dia harus sahur. Deh, sekarang hadis berikutnya. Wa'an Sulaiman ibni Amir, dan dari Sulaiman bin Amir ad-Dobbi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza aftara ahadukum, apabila seorang di antara kalian berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan kurma tamar.
Fa illam yajid, lalu jika tidak ada, fal yuftir alama, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya itu dia air pembersih. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim. Hadisnya sah. Maksudnya memerintah kita berbuka dengan tamar. Tamar ini kurma kering. Kurma kering namanya tamar, ya. Tamar. Pertama yang diutamakan adalah kurma kalau mau berbuka. Berapa kurmanya? Kalau ini tamar 1. Kalau di sini nih, namanya mufrad kan? Ya. 1 kurma kalau di sini, ya. Kalau nggak ada kurma kering, pakai air. Ini kalau airnya di sini secara mutlak maksudnya air tawar. Bukan air tawar gitu ya, air putih biasa gitu. Air ya, nanti habis minum air, minum teh manis terserah, tapi air tawar dulu. Mau yang anget, mau yang dingin, terserah deh, sesukanya gitu ya. Kalau dimutlakan ya airnya yang adem lah, ya. Tapi boleh pakai yang hangat nggak apa-apa. Hukumnya sunnah aja. Ini kan perkataan Nabi, ini sabda Nabi ya. Di hadis lain itu dari jalan Andi Sulaiman. Ini dari Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla ayyusolli, tuh ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma basah. Qabla ayyusolli, sebelum beliau sholat buka dulu, ya. Fa illam takun rutobat, adapun jika tidak ada rutop kurma basah, fa'ala tamarot, maka atas kurma kering dengan kurma kering. Jadi yang diutamakan makan kurma itu rutop, kurma basah. Ini pakai jamak lafadznya, rutobat, tamarot, ya, rutobat. Kemudian tamarot pakai lafadz jamak. Kalau di hadis yang di BM 2680 tamarnya 1. Kalau di sini tamarnya banyak, lebih dari 1. Nah, kalau penulis kitab Subul Salam, beliau katakan wa roda ada tamarot, telah datang hadis, maksudnya jumlah tamarnya, kurmanya, annaha salasun, bahwa dia itu 3. Tuh ya. Kalau mengikutin sunnah 3 kurmanya siapin mam di masjid mam. 3 ya, 1 juga boleh. Kalau ini 3 yang ganjil ya, Nabi suka ganjil makan kurmanya. Ya, hukumnya sunnah ya. Cuma kita tuh fa'ilam takun hasawatin min ma'in. Lalu jika tidak ada, itu maksudnya ya, maka Nabi minum dengan air. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah ta'ala meridhoinya, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal, puasa nyambung. Faqala rajulun minal muslimin, lalu ada seorang laki-laki minal muslimin, dari kaum muslim, maksud sahabat itu ya. Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, tapi engkau
sesungguhnya berpuasa wisol wahai Rasulullah. Faqala, lalu Nabi bersabda, wa ayyukum misli, siapakah di antara kalian yang seperti aku? Ini abitu yut'imuni, sesungguhnya aku bermalam yut'imuni, dalam keadaan dia Allah memberi makan aku. Yut'imuni Rabbi, sehingga Rabbku memberi makan aku, wa yaskini, dan memberi minum aku. Falamma abau, lalu tatkala mereka enggan, ayan tahu, berhenti, anil wisol, dari puasa wisol, wa shola bihim yauman, Nabi berpuasa wisol bersama mereka para sahabat, yauman, sehari, summa yauman, kemudian sehari lagi, summa ro'awul hilal, kemudian mereka melihat hilal, hilal 1 Syawal, berarti sebulan ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, lau ta'akhkharul hilalu lazidtukum, sekiranya hilal itu terlambat datangnya itu ya, lazidtukum, pasti aku akan menambah kalian. Kal munakil, Nabi berkata seperti itu seperti orang yang memberi pelajaran kepada para sahabat itu ya, lahum, untuk kepada mereka, hina abau, ketika mereka enggan, ayyan tahu, berhenti. Mutafakun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sesah. Maksud hadis ini menerangkan bahwa Nabi telah melarang umatnya itu puasa wisol. Itu ya, hukum asal larang apa ya? Haram. Tapi ini sahabat, ya karena sahabat ingin mencari keutamaan ya kan, keutamaan dari amal-amal soleh itu, pengen ikut-ikutan, ikut puasa wisol seperti Nabi, ya kan. Kemudian Nabi katakan wa ayyukum misli. Nah, lafaz wa ayyukum misli ini sebagai dalil bahwa puasa wisol itu khusus untuk aku, khusus untuk Nabi. Ya, siapa di antara kalian yang seperti aku? Ini kan kata tanya, tapi maknanya mengingkari gitu, dan mencela. Mengingkari, kamu jangan puasa wisol gitu, dan mencela, ya, jangan puasa wisol ya. Bandel sahabat dibilang ini. Nah, ini alasannya apa nih? Ini abitu yut'imuni Rabbi wa yaskini, sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan Rabbku memberi makan aku, wa yaskini, dan memberi minum aku. Kalau makan minum puasanya batal gak? Batal. Ini bukan makanan secara hakikatnya gitu ya, sebagaimana orang-orang pahami. Bukan ya, kalau makan secara hakikatnya batal lah puasa wisolnya. Ibnu Qayyim tuh katakan karena tingkat ma'rifah Nabi terhadap Allah itu tinggi ya kan, kemudian dengan itu memenuhi di dalam hatinya sehingga merasakan kelezatan manisnya iman. Tuh, manisnya iman itu bahasa kitanya itu ya. Inilah makanan hati, makanan arwah. Tuh kata Ibnu Qayyim ya, di kitab Zadul Ma'ad, nanti dicek tuh ya. Nah, jadi kalau seseorang tingkat ma'rifahnya udah tinggi, ya, mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, nah, hatinya dipenuhi dengan manisnya iman, sehingga walaupun dalam keadaan susah, ya kan, menderita kelihatannya, tapi hatinya tetap lapang, tidak pernah merasa susah. Nah, itu jadi jangan dipahami ini makanan secara hakikatnya. Kalau diartikan makanan secara hakikatnya puasanya batal tuh. Nah, kemudian para sahabat enggan berhenti dari puasa wisol. Kok
Ini ada dikerjakan oleh sahabat. Berarti Nabi mentakrir dong. Mentakrir puasa wisol. Berarti boleh dong puasa wisol. Kan ditakrir nih sama Nabi. Puasa bersama Nabi sehari, 2 hari, bahkan sampai lihat hilal. Memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Boleh puasa wisol gitu. Ada yang mengatakan makruh. Tapi insya Allah pendapat yang lebih selamat ya. Puasa wisol itu haram. Itu khusus untuk Nabi ya. Nabi kenapa membolehkan para sahabat puasa wisol? Itu di bawah itu. Faqala lau ta'akharul hilalu lazitukum. Sekiranya hilal itu terlambat datangnya, pasti aku akan menambah ini. Kal munakil lahum, seperti orang yang memberi pelajaran kepada mereka hina abau ayyan tahu, ketika mereka enggan berhenti. Udah dibilangin jangan, wah saya mau ikut kan begitu. Itu saja deh, udah ikutin gitu deh bahasa kita tuh ya. Deh sampai sebulan tuh. Si kuat kah? Kalau kuatnya nih tambahin lagi nih gitu. Nah gitu, seperti orang yang ngasih pelajaran kalau nggak mau kapok gitu ya kan. Ada sahabat di antara Ibnu Zubair nggak kuat 15 hari doang puasa wisol ya. Nah, insya Allah puasa wisol pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat gitu ya. Hukumnya haram gitu ya. Hukumnya haram. Dan itu khusus untuk Nabi ya. Puasa wisol ukuran kita mam ya, puasa Senin Kemis aja udah alhamdulillah deh bisa buka ya. Aku malam ini puasa wisol paham kan ya? Puasa wisol ya, puasanya berturut-turut, nggak buka di malam hari, nyambung terus ya. Makan sampai ketemu esok hari, itu puasa wisol. Kita cukupkan sampai sini, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.